10/10/1104. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang asuhan persalinan normal. Langkah pertama yaitu mencuci tangan dan menggunakan APD. Ini loh, coba sudah mati. Kelihatan kalau Enggak. Aku langsung aja udah pakai ini sama-sama. Ini udah pakai ya? Siapa belum? Ini belum. Si beruang ini beruang. Selanjutnya adalah persiapan alat dan bahan, yaitu tersedia ada tempat tidur, perlak, selimut, lalu ada wastafel juga. Selanjutnya di sini ada meja datar atau meja resusitasi. Selanjutnya di sini ada 3 tempat sampah, yaitu sampah safety box, infeksius dan non infeksius. Selanjutnya di sini tersedia bak instrumen sedang, yaitu yang berisi setengah cocker, lalu ada 2 handscoon, lalu ada spuit 3 cc, lalu di sini ada 1 gunting episiotomi, 2 klem tali pusat, 1 gunting tali pusat, 1 kateter nelaton, 1 klem tali pusat, kasa 3-5 lembar, lalu duk kecil. Lalu selanjutnya ada bak instrumen sedang yang berisikan 1 heating set, selanjutnya di sini ada resusitasi set yang berisi kom sedang dengan tutupnya, lalu ada balon penghisap lendir atau dele, lalu ada kasa untuk membungkus dele, lalu ada bengkok dan handscoon, lalu ada oksigen lengkap, lalu ada 1 handuk besar, lalu ada 1 pengganjal bahu, lalu ada meja datar, lalu ada lampu dan balon resusitasi. Selanjutnya di sini ada peralatan tidak steril, yaitu ada 3 bengkok, lalu selanjutnya ada 1 tempat plasenta, lalu ada 1 pispot, lalu selanjutnya ada 1 alat TTV, yaitu berisikan termometer, tensimeter. Selanjutnya ada jam dinding yang ada detiknya. Lalu ada linek. Selanjutnya ada tempat sampah basah, tempat sampah kering, tempat sampah tajam. Lalu ada 2 handuk atau duk sedang. Lalu ada 2 kom berisi air untuk memandikan ibu. Lalu ada laslap. Selanjutnya ada kom kecil berisikan larutan klorin. Lalu ada air DTT. Lalu ada troli. Lalu selanjutnya ada APD atau alat pelindung diri, yakni ada topi, kacamata, masker, celemek. Lalu selanjutnya ada perlak atau alas atau underpad, lalu ada tempat tidur, lalu ada pakaian ibu. Selanjutnya ada pakaian bayi, topi, baju, popok, gendong, lalu ada lampu sorot, lalu ada handscoon. Selanjutnya ada kapas cebok dan kasa steril dalam tempatnya. Selanjutnya obat-obatan, yaitu ada 8 ampul oksitosin, 1 ampul ergometrin, 2 ampul lidocaine. Selanjutnya ada 3 flavor cairan infus RL. Selanjutnya masuk ke pemeriksaan kala 2, yaitu ibu merasakan ada dorongan kuat dan meneran, ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat pada rektum dan vagina, lalu perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Selanjutnya doa akan bersalin, hasbunallah wa ni'mal wakil, alallahi tawakalna. Selanjutnya menyiapkan peralatan dan obat.
obatan. Selanjutnya, memakai celemek, plastik, atau dari bahan yang tidak tembus cairan. Melepas dan menyimpan semua perhiasan yang dipakai, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Lalu pakai sarung tangan DTT pada tangan yang akan digunakan untuk periksa dalam. Selanjutnya, masukkan oksitosin ke dalam tabung suntik. Gunakan tangan yang memakai sarung tangan DTT atau steril dan pastikan tidak terjadi kontaminasi pada alat suntik. Selanjutnya, membersihkan vulva dan perineum, menyekanya dengan hati-hati dari anterior atau depan ke posterior atau belakang dengan menggunakan kapas atau kasa yang dibasahi air DTT dengan 5 kapas. Jika introitus vagina, perineum, atau anus terkontaminasi tinja, bersihkan dengan sesama dari arah depan ke belakang. Jika sudah, buang kapas atau kasa pembersih yang terkontaminasi ke dalam wadah yang tersedia atau bengkok. Jika terkontaminasi, lakukan dekontaminasi, lepaskan dan buang sarung tangan di tempat sampah infeksius. Pakai sarung tangan DTT steril untuk melakukan langkah lanjutan. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan dalam untuk memastikan pembukaan lengkap. Bila selaput ketuban masih utuh dan pembukaan sudah lengkap, maka lakukan amniotomi. Perhatikan cairan ketuban. Jika sudah dilakukan pemeriksaan dalam, buang sampah sesuai tempatnya dan dekontaminasi alat. Celupkan sarung tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin. Lepaskan dan cuci tangan. Selanjutnya, periksa DJJ segera setelah kontraksi uterus mereda atau relaksasi untuk memastikan bahwa DJJ dalam batas normal, yaitu 120-160 kali per menit. Selanjutnya, beritahukan ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Kemudian bantu ibu untuk menemukan posisi yang nyaman dan sesuai dengan keinginan. Tunggu hingga timbul kontraksi dan rasa ingin meneran. Lanjutkan pemantauan kondisi dan kenyamanan ibu dan janin. Ikuti pedoman penata laksana fase aktif dan dokumentasi semua temuan yang ada. Lalu jelaskan pada anggota keluarga tentang bagaimana peran mereka untuk mendukung dan memberikan semangat pada ibu untuk meneran secara benar. Lalu anjurkan ibu untuk berjalan atau berjongkok atau mengambil posisi yang nyaman jika ibu merasa ada dorongan. Selanjutnya, letakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di perut bawah ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm. Bayi selanjutnya, letakkan underpad di bawah bokong ibu. Lalu letakkan kain bersih atau duk steril yang dilipat sepertiga bagian sebagai alas bokong. Lalu buka tutup partuset dan periksa kembali kelengkapan peralatan dan bahan. Dan pakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Lalu selanjutnya letakkan kain atau duk steril ke bawah bokong ibu sambil meminta bantuan suami untuk mengangkat bokong ibu.
Selanjutnya melakukan pemeriksaan dalam, yakni dengan memasukkan 2 jari ke dalam vagina sambil mengecek keadaan porsio ketuban positif atau tidak. Lalu setelah hasil pemeriksaan ini ketubannya positif dan perlu dilakukan, karena pembukaannya lengkap, perlu dilakukan untuk amniotomi, yaitu memecah ketuban dengan menggunakan setengah koker menghadap ke 2 jari bidan sambil memutarnya, sambil tangan kiri memegang fundus. Selanjutnya mendekatkan bengkok ke bawah vagina. Lalu memutar setengah koker untuk memecah ketuban. Lalu melepas setengah koker dan meletakkannya ke dalam bengkok sambil menunggu air ketuban habis. Jika sudah, keluarkan jari sambil melakukan penilaian lendir darah dan positif atau tidak, dan air ketuban ibu keruh atau tidak. Lalu selanjutnya persiapan untuk persalinan, yakni dengan meletakkan duk steril atau kain steril dilipat sepertiga atau segitiga dan diletakkan di bawah bokong ibu sambil meminta bantuan suami untuk mengangkat bokong. Selanjutnya periksa DJJ dan menentukan di manakah punggung janin, di punggung kanan atau di punggung kiri. Normalnya DJJ 120-160 kali per menit. Selanjutnya laksanakan bimbingan meneran pada saat ibu merasa ingin meneran atau timbul kontraksi yang kuat. Yang pertama, bimbing ibu agar dapat meneran secara benar dan efektif. Yang kedua, dukung dan beri semangat pada saat meneran dan perbaiki cara meneran apabila caranya tidak sesuai. Yang ketiga, bantu ibu mengambil posisi yang nyaman sesuai pilihannya, kecuali posisi berbaring telentang dalam waktu yang lama. Yang keempat, anjurkan ibu untuk beristirahat di antara kontraksi. Yang kelima, anjurkan keluarga memberikan dukungan dan semangat untuk ibu. Yang keenam, beri cukup asupan cairan per oral atau minum. Yang ketujuh, menilai DJJ setiap kontraksi uterus selesai. Yang kedelapan, segera rujuk jika bayi belum atau tidak akan segera lahir setelah pembukaan lengkap dan dipimpin meneran kurang lebih 120 menit atau 2 jam pada primigravida atau lebih dari 60 menit pada multigravida. Selanjutnya persiapan pertolongan persalinan. Jika telah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm membuka vulva, maka lindungi perineum dengan satu tangan dilapisi dengan kain bersih dan kering. Tangan yang lain menahan ke belakang kepala untuk mempertahankan posisi fleksi dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran perlahan sambil bernafas cepat dan dangkal. Selanjutnya, jika kepala sudah keluar dan terlihat, tangkap kepala bayi dengan kain atau duk steril.
selanjutnya cek apakah ada lilitan tali pusat. Jika ada, longgarkan dan lepaskan lewat lilitan bagian atas kepala bayi. Setelah kepala lahir, tunggu hingga kepala janin melakukan putaran paksi luar secara spontan. Setelah putaran paksi luar selesai, pegang kepala bayi secara biparetal. Anjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi dengan lembut. Gerakan ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, dan kemudian gerakan ke arah atas dan distal untuk lahirkan bahu belakang. Tarik ke bawah, lahirlah bahu depan, lalu tarik ke atas, lahirlah bahu belakang. Lalu sembari tangan kiri menyusuri bagian badan sampai menyusuri ujung kaki. Setelah bayi lahir, letakkan ke dada ibu yang telah dilapisi oleh handuk hangat. Lalu keringkan bayi dengan menggunakan handuk, dan jangan lupa untuk membaca doa setelah bersalin, yaitu a'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitoni wa hammatin wa min kulli ainil lammah. Selanjutnya, letakkan bayi ke dada ibu dan beritahukan kepada ibu bahwa adik bayi sudah lahir dengan sebutkan jamnya, jam berapa, lalu jenis kelaminnya apa. Selanjutnya, letakkan bayi di atas dada ibu, yaitu dengan skin to skin atau saling menyentuh kulit antara ibu dan bayi agar menghangatkan bayi. Lalu lakukan penilaian selintas, apakah bayi sudah cukup bulan, apakah bayi menangis kuat atau bernafas tanpa kesulitan, selanjutnya apakah bayi bergerak dengan aktif atau tidak. Jika dirasa sudah normal, yaitu keringkan bayi. Lalu periksa kembali uterus untuk memastikan hanya ada satu bayi yang lahir atau hamil tunggal dan bukan kehamilan ganda atau gemeli. Selanjutnya, beritahukan ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit dengan IM sepertiga distal lateral paha. Lakukan aspirasi sebelum menyuntikkan oksitosin. Jika sudah, buang spuit ke dalam bengkok atau tempat sampah.
Selanjutnya setelah 2 menit sejak bayi lahir atau cukup bulan, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusar bayi. Gunakan jari telunjuk dan jari tengah tangan yang lain untuk mendorong isi tali pusat ke arah ibu. Klem tali pusat pada sekitar 2 cm distal dari klem pertama. Selanjutnya, pemotongan dan pengikatan tali pusat. Dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit, kemudian lakukan pengguntingan tali pusat. Lalu ikat tali pusat dengan benang DTT steril pada satu sisi, kemudian lingkar kembali benang ke sisi berlawanan dan lakukan ikatan kedua menggunakan simpul kunci. Jika sudah, lepaskan klem dan masukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Lalu selanjutnya letakkan bayi dengan tengkorak di dada ibu dengan kontak skin to skin. Lalu luruskan bahu bayi, selimuti ibu dan bayi dengan kain kering dan hangat. Pasang topi, biarkan bayi melakukan kontak kulit paling sedikit 1 jam dan melakukan IMD. Lalu selanjutnya manajemen aktif kala 3, yakni pindahkan klem pada tali pusat berjarak 5-10 cm dari vulva. Lalu selanjutnya letakkan satu tangan di atas kain pada perut bawah ibu di atas simpisis untuk mendeteksi kontraksi. Tangan lain memegang klem untuk menegangkan tali pusat. Pada saat uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat ke arah bawah sambil tangan yang lain mendorong uterus ke arah belakang atau dorsokranial secara berhati-hati untuk mencegah inversio uteri. Jika plasenta tidak lepas setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali dan tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya. Kemudian ulangi kembali prosedur di atas. Jika uterus tidak segera berkontraksi, minta ibu atau suami untuk melakukan stimulasi puting susu. Bila pada penekanan bagian dinding depan uterus ke arah dorsal ternyata diikuti pergeseran tali pusat ke arah distal, maka lakukan dorongan ke arah kranial hingga plasenta dapat dilahirkan. Ibu boleh menelan tetapi tali pusat hanya ditegangkan, jangan ditarik secara kuat, terutama jika uterus tak berkontraksi. Sesuai dengan sumbu jalan lahir ke arah bawah sejajar lantai atas. Lalu yang kedua, jika tali pusat bertambah panjang, pindahkan klem hingga berjarak 5-10 cm dari vulva dan lahirkan plasenta. Jika plasenta tidak lepas secara 15 menit, menegangkan tali pusat, beri dosis ulang 10 unit oksitosin IM. Lakukan kateterisasi aseptik jika kandung kemih penuh. Lalu minta keluarga untuk menyiapkan merujuk. Lalu ulangi penegangan tali pusat 15 menit kemudian. Lalu segera rujuk jika plasenta tidak lahir secara lebih dari 30 menit setelah bayi lahir. Jika terjadi perdarahan, lakukan plasenta manual. Saat plasenta terlihat di introitus vagina, lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta ke arah jarum jam hingga selaput ketuban terpiling, kemudian lahirkan dan tempatkan plasenta pada wadah yang telah disediakan. Jika selaput ketuban sobek, pakai sarung tangan DTT dan steril untuk melakukan eksplorasi sisa selaput. Kemudian gunakan jari-jari tangan atau klem ovum DTT atau steril untuk mengeluarkan bagian selaput yang tertinggal. Selanjutnya, rangsangan taktil atau masas uterus. Segera setelah plasenta dan selaput ketuban lahir, lakukan masas uterus. Letakkan kain untuk alas telapak tangan di fundus dan lakukan masas dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi, fundus teraba keras. Lakukan tindakan yang diperlukan kompresi manual internal, kompresi aorta abdominalis, tampon, kondom, kateter. Jika uterus tidak berkontraksi setelah 15 detik, melakukan rangsangan taktil atau masas.
Selanjutnya, evaluasi kemungkinan adakah laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila ada laserasi, dan jika tidak ada robekan maka tidak perlu dilakukan penjahitan. Selanjutnya, periksa kedua sisi plasenta baik ibu dan janin. Pertama, dilebarkan selaput ketubannya, dicek apakah ada yang tertinggal atau ada yang tersobek. Selanjutnya, kumpulkan bagian plasenta normal dan tap-tap dengan kapas untuk memeriksa kotiledon apakah ada yang tertinggal atau bagian hilang. Jika tidak ada, jika normal dan tidak ada yang tertinggal dan utuh, maka lakukan pemeriksaan plasenta yang menghadap bayi. Lalu cek apakah ada yang tertinggal atau bagian selaput atau pembuluh darah yang tertinggal. Selanjutnya, ukur panjang tali pusat, normalnya 80 cm. Jika sudah, tempatkan plasenta ke dalam kom. Selanjutnya, lakukan laserasi atau pengecekan bagian perineum atau vagina. Adakah robekan atau ada bagian yang tertinggal di daerah serviks atau cekung akibat persalinan. Lalu tap-tap dengan kasa untuk melihat apakah ada bagian vagina yang tertinggal atau bolong. Jika sudah, masas ibu dan ajarkan suami untuk masas di perut ibu. Selanjutnya, bereskan partus dan heating set ke dalam larutan air deterjen, buang sampah sesuai dengan tempatnya, lepas sarung tangan dan buang di tempat sampah infeksius. Cuci tangan dengan sabun dan air bersih, mengalir, keringkan tangan dengan tisu. Selanjutnya, periksa TTV atau tanda-tanda vital ibu atau tekanan darah ibu. Selanjutnya, rapikan ibu dan memandikan ibu dan mengganti underpads serta memakaikan pakaian kepada ibu. Pastikan ibu merasa nyaman dan bantu ibu untuk memberikan ASI. Anjurkan keluarga untuk memberi ibu minuman dan makanan yang diinginkan. Selanjutnya, jika sudah selesai IMD 1 jam, maka adik dipindahkan ke meja resusitasi dan dilakukan penilaian keadaan umum, lalu refleks bayi, dan lain-lain.